여전히 뜨겁고 터질 듯 우러대고 있다. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Komansik. Dia terlihat sedang kesal saat mengisi bahan bakar mobilnya. Raut wajahnya menunjukkan kekesalan karena uang yang dimilikinya ternyata tidak cukup. Di tempat lain, seorang komisaris kepolisian bernama Jopenyo tampak marah besar. Ia memarahi bawahannya karena institusi mereka menerima banyak kritik dari masyarakat. Diketahui bahwa Komansik sedang berusaha keras mencari penghasilan tambahan. Ia membutuhkan dana untuk membiayai pendidikan putrinya yang sedang menempuh studi di luar negeri. Mengetahui hal tersebut, seorang rekan bernama Wangki memberikan sebuah saran. Ia menyarankan agar Komansik membimbing seorang anggota polisi muda dari jalur rekrutan khusus. Polisi muda itu bernama Yoon Dong-ju, seorang mantan atlet nasional. Katanya sih rekrutan khusus, tapi jangan-jangan dia direkrut karena kuat angkat galon juga. Wangki percaya jika Komansik berhasil membimbing Dongju, besar kemungkinan sang komisaris akan mempertimbangkan untuk membentuk tim khusus bagi mereka. Di waktu yang sama, Dongju terlihat sedang menggadaikan medali miliknya demi mendapatkan uang. Sementara itu, seorang polisi muda bernama Jihana terlihat sedang melakukan syuting atas perintah komisaris. Diketahui bahwa selama ini Hana sering diremehkan oleh rekan satu timnya. Mereka menyatakan bahwa Hana tidak akan pernah mampu bertugas di lapangan. Padahal kalau lomba debat antar polisi, mungkin Hana juaranya. Sementara itu, Komansik dan Dongju memulai tugas mereka bersama. Misi pertama mereka adalah menangkap seorang gangster yang dijuluki Kelinci Emas. Setelah menunggu cukup lama, salah satu anggota gangster keluar dari tempat persembunyiannya. Namun ternyata lokasi itu sudah dipenuhi oleh para polisi yang menyamar. Tak lama berselang, terjadi sebuah ledakan besar di area tersebut. Untungnya itu bukan ledakan gas dari warteg sebelah. Karena ledakan itu, para anggota gangster langsung menyadari bahwa tempat tersebut sudah dikepung polisi. Salah satu dari mereka dengan cepat memberitahu rekan-rekannya. Tak butuh waktu lama hingga sang kelinci emas keluar dan mencoba melarikan diri. Dalam pelariannya, secara tak sengaja, ia bertemu dengan Komansik yang sedang buang air kecil di pinggir jalan. Sayangnya, si kelinci emas berhasil lolos begitu saja dari hadapan Komansik. Mungkin karena Komansik lagi pegang botol, bukan borgol. Namun pelariannya tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali dihadang oleh Dongju yang sudah bersiap di jalur pelarian. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Di tengah-tengah perkelahian itu, Dongju mendadak pusing saat dia melihat wajahnya sendiri di cermin. Karena kejadian tersebut, kelinci emas pun berhasil melarikan diri sekali lagi. Di tempat lain, seorang polisi lalu lintas bernama Shin Jae-hong berhasil menyelamatkan seorang anak dari tabrakan mobil. Namun di kantor, Jae-hong justru sering menjadi bahan gosip rekan-rekannya. Hal itu disebabkan karena ia pernah mengalami penurunan pangkat. Diketahui bahwa penurunan pangkat tersebut terkait dengan kegagalannya dalam menangkap geng Piper. Sementara itu, Dongju mendapat teguran keras dari tim lain. Mereka marah karena Dongju dianggap telah merusak rencana besar untuk menangkap kelinci emas. Padahal niatnya udah mulia, cuman eksekusinya aja yang kurang akurat. Secara kebetulan, Dongju bertemu kembali dengan Jae-hong. Ternyata mereka adalah sesama mantan atlet nasional dan sudah saling mengenal. Ketika Dongju hendak pulang, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Hana. Ia pun mengikuti Hana dan perlahan terlihat bahwa Dongju menaruh perasaan padanya. Rupanya, perasaan cinta itu sudah tumbuh sejak mereka sama-sama menjadi atlet dahulu. Namun Hana dengan tegas mengatakan bahwa Dongju sebaiknya tidak jatuh cinta padanya. 너 여기서 이상한 소문 나게 하지 마라. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Kim Jong-ho muncul. Ia juga merupakan mantan atlet nasional dan tampaknya memiliki hubungan masa lalu dengan Hana.
Jonghyun mengajak Hana untuk bicara secara pribadi. Namun Hana menolak ajakan tersebut dan segera pergi dari tempat itu. Kemudian Dongju mampir ke sebuah kedai makanan milik kenalan lamanya. Pemilik kedai tersebut adalah ibu dari sahabatnya bernama Lee Gong-il. Dongju menanyakan keberadaan Gong-il, namun sang ibu yang biasa dipanggil Bibi Jung mengatakan bahwa Gong-il direkomendasikan oleh pelatih Oh Jong-gu untuk bekerja di perusahaan keamanan. Setelah mereka selesai makan, Bibi Jung meminta Dongju agar tinggal sementara di sana. Namun Dongju menolak dengan alasan ingin kembali ke asrama dan mengambil barang-barangnya. Sebelum tidur, Dongju memandangi stiker milik Hana yang menempel di barang pribadinya. Ia pun teringat akan momen pertemuan pertama mereka. Saat itu, Dongju sedang berada di titik terendah hidupnya. Dan Hana hadir memberikan sebuah stiker penyemangat yang sangat berkesan baginya. Keesokan harinya, Mansik mengingatkan Dongju agar berhati-hati dalam berbicara dan bersikap. Terutama ketika mereka harus menghadapi unit propos alias satuan khusus yang cukup berpengaruh dan bukan nama boyband Korea. Setelah menunggu cukup lama, Jonghyun akhirnya datang. Ternyata ia adalah salah satu anggota dari unit propos tersebut. Ketika waktu makan siang tiba, terjadi sebuah insiden kecil. Jonghyun menjatuhkan makanannya karena seseorang menyandung kakinya. Orang itu adalah seorang kapten polisi yang langsung marah besar. Kapten tersebut marah karena sebelumnya Jonghyun membuat laporan yang menyebabkan 2 anak buahnya dihukum. Diketahui pula bahwa laporan Jonghyun juga menjadi penyebab penurunan pangkat Ji-hong. Ketika Jonghyun membahas soal dugaan suap yang diterima oleh sang kapten, suasana menjadi semakin tegang. Kapten itu bahkan mengancam Jonghyun dan menyebut bahwa ular akan menggigitnya. Setelah makan siang berakhir, Hana mendekati Jonghyun. Ternyata di masa lalu mereka sempat memiliki hubungan dekat. Hana meminta agar mereka bersikap seolah-olah tidak saling mengenal. Ia tidak ingin menjadi bahan gosip di lingkungan kantor. Di sisi lain, Ko Man-sik dan Dongju kembali menjalankan misi untuk menangkap kelinci emas. Setelah menunggu cukup lama, Ko Man-sik tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Dan akhirnya, Dongju harus menjalankan tugas tersebut seorang diri. Mungkin Ko Man-sik mengira ini giliran Dongju dalam tantangan solo karir. Ternyata, Ko Man-sik dan Ki justru sedang mengikuti pertandingan gulat. Dan di saat itulah, Ko Man-sik terkenang pada masa lalunya sebagai atlet gulat nasional. Sementara itu, malam harinya Dongju masih menunggu sendirian di dalam mobil. Saat ia mencuci muka, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dari belakang. Dongju pun akhirnya meminta si pelaku untuk segera keluar dari mobilnya. Alih-alih keluar, pelaku malah menaikkan kaca jendela dan menjepit tangan Dongju. Mirip prank tapi beneran sakit. Lebih parahnya lagi, mobil itu dijalankan dengan tangan Dongju masih terjepit. Dengan susah payah, Dongju akhirnya berhasil melepaskan tangannya. Setelah kembali ke mobil, ia melihat 2 orang yang tampaknya ingin mencuri kendaraan miliknya. Saat mencoba mengingat arah datang mobil penabrak tadi, Dongju menemukan seorang pria terluka parah dan ia segera melaporkan kejadian tersebut. Di rumah sakit, Ko Man-sik datang menyebut Dongju dan menanyakan keberadaan mobilnya. Namun Dongju justru melarikan diri tanpa menjawab pertanyaannya. Keesokan harinya, Ko Man-sik terlihat mencari keberadaan Dongju. Dongju yang sedang bersembunyi tiba-tiba mendapat telepon dari Bibi Jung. Ia meminta bantuan karena Gong-il telah menghilang dan ia sangat khawatir. Mendengar itu, Dongju pun memutuskan untuk menemui pelatih Oh di Aulia Konversi Hotel Green Insung. Ternyata Hana dan Jonghyun juga turut menghadiri acara tersebut. Tak lama kemudian, Dongju tiba di lokasi. Pelatih Oh terlihat tidak senang dengan kehadiran Dongju. Tanpa basa-basi, Dongju langsung menanyakan keberadaan Gong-il.
Namun, pelatih Oh menjawab dengan ketus, bahkan menyebut Gong Il sebagai pecandu. Dongju pun menyadari bahwa pelatih Oh secara tidak langsung memiliki andil dalam membuat Gong Il menjadi pecandu. Diketahui bahwa pelatih Oh merupakan mantan pelatih Dongju saat ia masih menjadi atlet tinju nasional. Pada masa itu, pelatih Oh sering meminta Dongju untuk bertarung melawan petarung MMA. Namun Dongju selalu menolak, karena tujuan utamanya hanyalah memenangkan medali emas di cabang tinju, lalu pensiun dengan tenang. Keinginan Dongju tercapai. Dongju berhasil meraih medali emas dan sempat diwawancarai oleh media. Sayangnya, pelatih Oh justru terlihat malah tidak senang. Kemarahan pelatih Oh ternyata bukan tanpa alasan. Dongju pernah menolak tawaran penting darinya. Namun suasana semakin memanas saat berita mulai menyiarkan kabar bahwa Dongju diduga menggunakan doping. Pemberitaan itu pun membuat para media mulai memburunya. Sejak saat itu, Dongju mengalami trauma berat akibat fitnah tersebut. Kini Dongju sadar bahwa berita soal doping itu ternyata dimanipulasi oleh pelatih Oh. Ia telah memasukkan informasi demi menjatuhkan Dongju. Setelah acara selesai, Hana menghampiri Dongju dan memberinya semangat. Ia meminta Dongju membuktikan pada semua orang bahwa medali emas itu adalah hasil jerih payah, bukan kecurangan. 여전하네 우리 똥주. Keesokan harinya, Dongju mulai berlatih kembali. Latihan bukan hanya untuk otot, tapi juga untuk menyelidiki kasus tabrak lari yang pernah menimpanya. Dongju kemudian teringat bahwa mobil yang menabraknya adalah mobil selundupan yang sebelumnya ditangani oleh tim lain. Ia pun nekat menyusup dan mengambil berkas dari tim tersebut. Namun karena mereka tiba-tiba datang, ia hanya berhasil membawa satu lembaran dokumen. Dongju lalu menjelaskan temuannya kepada Mansik, dan ia menunjukkan bekas luka di punggungnya sebagai bukti tabrak lari. Dari berkas itu, diketahui bahwa mobil tersebut merupakan bagian dari barang selundupan milik geng Kelinci Emas. Malam harinya, Kelinci Emas terlihat sedang berbicara dengan seorang melalui telepon. Ia menyampaikan rasa terima kasih karena orang itu telah mengatur jadwal pelariannya di Korea. Namun, sebelum pergi, ia diberi satu tugas tambahan. Sementara itu, Hana yang bersiap pulang justru diminta oleh kaptennya untuk mengurus barang korban tabrak lari. Korban tersebut diketahui bernama Lee Jin-soo, seorang pegawai bea cukai. Dongju yang berada di rumah sakit kemudian mendengar kabar bahwa Lee Jin-soo telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari seorang misterius. Hana juga terlihat hadir di rumah sakit saat itu. Melihat keluarga Lee Jin-soo tengah bersedih, Hana mengurungkan niatnya untuk mengembalikan barang-barang korban. Sementara itu, Jong Hyun mulai menyadari kejanggalan saat penangkapan geng Kelinci Emas. Saat ledakan terjadi, mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi. Hal itu menandakan bahwa ledakan tersebut telah direncanakan sejak awal. Dongju lalu melapor bahwa ia menerima telepon dari seseorang yang tahu pelaku tabrak lari. Ia pun meminta Mansik untuk menyusulnya ke lokasi yang disebutkan. Di waktu yang sama, Jong Hyun menghampiri Mansik untuk melaporkan kejanggalan dalam operasi tersebut. Ia juga mempertanyakan soal Lee Jin-soo yang ternyata adalah pelapor utama dalam kasus penyelundupan geng Kelinci Emas. Tak lama, Mansik mendapat telepon dari Geong yang menyampaikan bahwa geng Kelinci Perak sedang berkumpul di lokasi bernama Paper Chat. Menariknya, Paper Chat juga merupakan lokasi yang tengah dituju oleh Dongju. Di sisi lain, Hana menemukan 3 panggilan tak terjawab dari Jong Hyun. Saat ingin membuka pintu rumah, Hana justru dikejutkan oleh kehadiran anggota geng Kelinci Emas. Beruntung, ia sempat mengangkat telepon dari Jong Hyun. Mendengar suara Hana yang terancam, Jong Hyun langsung menancap gas menuju rumahnya. Sementara itu, Hana mulai bersiap dengan senjatanya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Di waktu bersamaan, Mansik mendatangi kapten tim lain bernama An Dayong untuk meminta bantuan. An Dayong menyanggupi untuk membantu, tapi hanya jika Mansik bisa mengalahkannya. Di waktu yang sama, Jong Hyun diserang oleh seorang saat dalam perjalanan. Ia pun teringat pada ancaman sebelumnya soal ular akan menggigitnya.
Hal itu terbukti karena orang-orang yang menyerangnya memiliki tato ular di tangan mereka. Di lokasi yang sama, Jae-hong ternyata juga berada di sana. Sementara itu, Dongju akhirnya tiba di lokasi Fiber Chat. Ternyata orang yang menghubunginya sebelumnya adalah kelinci emas itu sendiri. Maka terjadilah perkelahian hebat antara mereka. Di waktu yang bersamaan, rekan-rekan mereka juga sedang menghadapi lawan masing-masing. Pertarungan sengit pun berlangsung hingga semua anggota geng berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan usai, Mansik, Dayong, dan tim mereka datang ke lokasi. Mereka terkejut melihat bahwa Dongju berhasil mengalahkan geng kelinci emas sendirian. Di sisi lain, Jonghyun tiba di rumah Hana tepat waktu. 안 죽었어. 걱정 마. Esokan harinya, media mulai meliput berita soal para mantan atlet yang berhasil membekuk geng kelinci dan geng Piper. Melihat sorotan media tersebut, Mansik mengajak Jonghyun untuk berbicara empat mata. Mansik menjelaskan bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasus tabrak lari. 그나저나 일이 참 묘하게 돌아가네. 그지? Lee Jin-soo yang merupakan pelapor utama terhadap geng kelinci justru tewas. Lebih anehnya lagi, para anggota geng tampak sangat berani menghadapi polisi. Bahkan, mereka berani mencoba mempateni aparat. Hal itu membuat Mansik semakin curiga bahwa ada dokumen penting yang berkaitan dengan penyelundupan. Malam harinya, Dongju terlihat mengikuti Hana diam-diam. Ia memotret beberapa titik lokasi yang mencurigakan. Namun tiba-tiba, pemilik minimarket di dekat sana muncul dan mengusir Dongju. 저리 안 가? 나 김치 썰다 왔다. 그럼 내일 봐. Saat hendak pulang, Dongju secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Gong Il. Mereka pun kembali ke rumah dan Dongju mulai menceritakan pengalamannya mengalahkan geng kelinci kepada Baby Jung. 알려가지고 금토끼를 달나라로 보내버렸죠. 제가 이걸로다가. Setelah Baby Jung tertidur, Dongju diam-diam meninggalkan sebagian uang miliknya. Lalu, ia tidur bersama Gong Il. Namun di tengah malam, Gong Il mendapat pesan dari pelatih Oh dan memutuskan pergi. Keesokan harinya, Mansik menghadapi komisaris dan meminta izin untuk membentuk tim baru. Ia mengusulkan agar tim itu terdiri dari para mantan atlet, karena media sudah menganggap mereka sebagai pahlawan. Komisaris akhirnya menyetujui pembentukan tim investigasi kriminal khusus. 흉악범죄에 강력 대응하기 위해 한식으로 Sebagai tugas pertama, mereka sepakat untuk menyelesaikan kasus geng kelinci. Mereka langsung menginterogasi kelinci emas. 맞습니다. Saat itu, Dongju memperhatikan jam tangan yang dikenakan kelinci emas. Ternyata, jam tangan itu sama persis dengan yang digunakan pelaku tabrak lari. Namun, di tengah penyelidikan, tim Andayong datang dan mengambil alih kasus tersebut. Bahkan, semua dokumen yang sudah dikumpulkan pun ikut diambil. Andayong menjelaskan bahwa itu merupakan perintah dari komisaris langsung. Pasalnya, tim Mansik diberi tugas baru, 배구의 성능을 자랑하는 신형 오늘 공개되는 이 신형 별사팀이시죠? yaitu mendemonstrasikan rompi anti peluru terbaru milik kepolisian. Komisaris kemudian meminta Hana untuk melakukan demonstrasi tersebut. Sayangnya, permintaannya terdengar seperti suruhan fashion show. Dan Hana pun merasa malu dan memutuskan untuk melakukan demonstrasi dengan caranya sendiri. 알고 있어요. 너무 멋있어. Hana justru menembakkan pistol ke arah komisaris. Mansik yang melihat kejadian itu malah tersenyum puas.
Setelah kejadian tersebut, komisaris justru memutuskan untuk memecat Hana. Ia juga menyuruh bawahannya untuk menginvestigasi perusahaan pembuat rompi tersebut. Ya mungkin takut rompinya cuma tahan air atau bukan tahan peluru. Mendengar Hana akan dipecat, Jong Hyun menyampaikan saran. Ia mengatakan bahwa kejadian ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang media. Jika disampaikan dengan narasi bahwa ini adalah bagian dari uji ketahanan rompi, maka nama baik institusi tetap terjaga. Sementara itu, Mansik dan rekan-rekannya menerima surat pengunduran diri dari Hana. Setelah itu, Hana terlihat melampiaskan kekesalannya dengan latihan menembak di area bandara. Di sisi lain, Dongju terlihat sudah menunggu Hana di suatu tempat. Namun saat Hana selesai latihan, ia dihampiri oleh Jong Hyun. Jong Hyun mencoba memujuk Hana agar membatalkan niatnya mengundurkan diri dari kepolisian. Menurutnya, jika Hana menjadi warga sipil, ia bisa lebih mudah jadi target para gangster. Namun Hana menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat dan tak bisa diubah. Malam harinya, Dongju masih terlihat setia menunggu Hana. Namun, saat akhirnya mereka bertemu, Hana justru mengusir Dongju dengan tegas. Ia mengatakan bahwa tak mungkin dirinya jatuh cinta pada Dongju. Mendengar hal itu, Dongju pun pergi dengan perasaan yang tak menentu. Sementara itu, kelinci emas memberitahu Daeyoung tentang lokasi penyimpanan barang selundupan miliknya. Keesokan harinya, media langsung meliput keberhasilan tim Daeyoung dalam menemukan barang tersebut. Mansik yang melihat berita itu hanya bisa merasa kesal. Namun, ia tetap mencoba bersikap profesional dan mengangkat telepon yang masuk. Dari informasi yang dia terima, ada beberapa imigran gelap yang hendak kabur ke Tiongkok. Salah satunya bahkan diketahui sebagai orang yang pernah menerobos rumah Hana. Mengetahui hal itu, Mansik bersama timnya langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud. Di sisi lain, Hana mencoba mengembalikan dompet milik Lee Jin-soo kepada keluarganya. 인성경찰청에서 나왔습니다. 전해드릴 게 있어서요. 이 집 할머니 이제야 아들 장지 알아본다고 아침. Sesampainya di lokasi, mereka bertemu dengan Jong Hyun. Di momen itu, terlihat bahwa Dongju tampak tidak menyukai Jong Hyun. Namun, mereka tetap melanjutkan misi dengan membagi tim menjadi dua kelompok untuk mencari target. Di tengah pencarian, Mansik mulai bertingkah aneh. Ternyata, sebelumnya ia sempat memakan permen dari barang selundupan geng kelinci emas. Namun berkat efek permen itu, ia justru secara tidak sengaja menemukan tempat persembunyian target. Mereka pun segera menyadari keberadaan polisi dan melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun tak terkelakkan. Salah satu dari imigran gelap itu menghubungi seseorang dan meminta bantuan. Namun tak lama kemudian, Jong Hyun memandang pria itu dan terjadilah perkelahian. Namun, di tengah pertarungan, trauma masa lalu Jong Hyun pun muncul. Ia teringat pada pertandingan anggar yang pernah ia jalani. Rupanya, selain luka fisik, luka batin juga masih tersimpan rapi. Untungnya, Mansik tiba tepat waktu. Namun, pria itu tetap berhasil melarikan diri. Tak lama, Dongju datang dan segera membantu rekannya. 뭐해 구급차 안 부르고 김종현 정신 차려. Di rumah sakit, ketika Mansik sadar, ia tampak kebingungan dengan kondisinya. Namun secara perlahan, ia mulai mengingat bahwa Dongjulah yang membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Hana terlihat tetap menunggu keluarga Lee Jin-soo hingga malam tiba. Ia akhirnya menyerahkan dompet milik Jin-soo kepada mereka. Di tempat lain, seorang pria bernama Min Jo-young menghampiri Gong Il yang sedang terluka.
Ternyata Joyong adalah pelaku asli dalam kasus tabrak lari. Ia memaksa Gong Il untuk mengakui dirinya sebagai pelaku tabrak lari. Dan pelatih Oh diminta untuk menangani urusan lainnya. Di sisi lain, dua imigran gelap yang selamat akhirnya bertemu dengan anak buah Joyong. Setelah mereka menyerahkan dokumen penting itu, mereka malah dipateni. Sementara itu, Hana menyadari bahwa lampu jalan di sekitar rumahnya telah diperbaiki. Pemilik minimarket memberitahu bahwa Dongjula yang sudah berusaha menghubungi petugas agar lampu jalan diperbaiki. PC도 안 되죠? 되게 오래된 것 같아가지고 Keesokan paginya, terlihat bahwa Mansik sudah mulai pulih dari luka-lukanya. Dan sebagai bentuk terima kasih, ia menghadiahi Dongju sepasang sepatu baru. Di kantor, Dongju mendapat kabar bahwa Gong Il ditangkap karena mengaku sebagai pelaku tabrak lari. Dongju yang mengetahui hal itu pun sangat marah. 아니 잠깐만 무슨 자백이요? 얘가 무슨 자백을 해요? 잘못도 없는데. Ia yakin Gong Il bukanlah pelakunya. Hingga saat ia melihat pelatih Oh ada di sana, ia langsung menghajarnya. 야 뭐야 경일이 데리고 무슨 장난치는 거야? Namun, sebelum pertikaian makin memanas, Mansik dan Jae-hong datang untuk melerai. Setelah kejadian itu, Dongju mengunjungi Bibi Jung. Ia mengaku khawatir dengan kondisi sang bibi. Namun, Dongju memilih untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya mengatakan bahwa Gong Il kini sedang berada di Seoul. Kemudian, Dongju menghadiri pemakaman Lee Jingsu. Di sanalah ia menyadari bahwa salah satu tamu memakai jam tangan yang sama dengan pelaku tabrak lari. Dongju pun mulai mencatat nama-nama tamu yang hadir di buku tamu. Dan dari situlah ia menemukan bahwa orang tersebut berasal dari Bea Cukai Insung. Tak mau membuang waktu, Dongju segera pergi ke kantor Bea Cukai untuk mencari pelaku sesungguhnya. Sesampainya di sana, ia melihat salah satu pegawai sedang mengenakan jam tangan yang sama persis, yaitu jam tangan yang dulu menjadi bukti penting dalam kasus tabrak lari. 전에 말했잖아 경찰이라고. Biar videonya tidak terlalu panjang, cerita pun kita akhiri di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah like dan subscribe. Saya Mang Maul mengucapkan sampai ketemu di part selanjutnya. Bye-bye.